Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Saya Walden kembali hadir di program Bincang Santai Solusi Rohani, dan sesaat lagi, tepatnya minggu depan, kita akan merayakan Natal 25 Desember. Dan puji Tuhan, pagi hari ini ada kesempatan untuk kita kembali mengikuti program ini. Saya bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong pagi ini akan menghadirkan topik perbincangan memaknai Natal, belajar dari orang Majus. Apa dan bagaimana, ikuti perbincangannya. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Apa kabar, Pak? Baik. Saya tahu hari-hari ini sibuk banget pendeta ya. Kesana kemari pelayanan, siang, malam, pagi bahkan. Saya kira bukan cuma pendeta yang sibuk, Walden. Ya, bisnismen pun sibuk. Begitu ya. Mau Karena tutup mau tahun. tutup tahun dan mau kejar target sales juga sibuk Iya. semuanya. Mhm. Gitu. Ya, bagaimana menghadapi kesibukan seperti ini? Ada persiapan khusus supaya tetap fit atau tetap fresh? Ya, jaga istirahatnya harus cukup. Bisa istirahat dengan Kalau cukup? istirahatnya kurang cukup, makannya ditambahin. Oh, Iya kan? efeknya. Eh, istirahat kadang-kadang kurang kan karena kesibukan luar biasa, tapi makan ditambah supaya menutupi kekurangan istirahatnya. tadi itu Jangan ya. sampai jatuh sakit kan, gitu. Tetapi yang jelas sukacita Natal full ya. Kalau tentang sukacita tuh nggak hari Natal aja, Gitu ya. setiap hari, setiap sepanjang tahun Sukacita. sukacita, Puji Tuhan. dan itu yang membuat tubuh fresh, wajah awet muda, Ah ya, dan kelihatan selalu segar, gitu. selalu keren. Karena hati yang penuh sukacita. Oke, iya. Natal kesekian, setiap orang merayakan Natal setiap tahun, tetapi memaknai dari tahun ke tahun tentu saja antara satu orang dengan orang lain itu berbeda ya Pak ya. Ya, Dan menurut Pak Pendeta James Ong, yang paling penting untuk mempersiapkan diri menyongsong 25 Desember itu apa sih? sebetulnya Natal itu bukan 25 Desember, Waldi. Ya, perayaannya Ya, kan. Natal itu mau tanggal berapapun boleh, Ya. ya toh. Hmm, Tapi karena kalender ya. menetapkan Natal 25 Desember, jadi ya di tanggal Bersama-sama. itu, kalau nggak tanggal itu kok rasanya kurang seret. Saya pengen pindah ke April sih sebenarnya. Kalau pindah ke April nanti merayakan ulang tahunmu aja. Oke, jadi bisa kapan saja. Tetapi dalam menyongsong perayaan yang sangat penting ini kan, bagaimana kepedulian Tuhan kepada manusia yang berdosa, tentu saja kita harus mempersiapkan diri. Tapi kan lebih banyak orang ini mempersiapkan hal-hal yang Baju baru, itu pesta makanan, makan-makan, dinner, kue-kue. Christmas dinner. Saya kan dari Sulawesi Utara ya. Kalau sudah mau Natal itu, aduh, Sulawesi Utara tuh bikin anu tuh, Manado, dan sekitarnya. bikin itu klaper tart. Suka ya. Wow, Itu pasti keluar di waktu Natal Iya. itu, dan itu enak banget. Suka Pak? suka banget. Boleh kapan-kapan saya bawain kalau saya dapat oleh-oleh. Oke, hari ini kita akan belajar dari memaknai Natal dari orang Majus. Mengapa tertarik mengangkat perbincangan ini? Orang Majus itu bukan orang miskin ya, Waldi. Kalau para gembala yang datang tuh mereka orang sederhana. Betul. Kalau orang Majus tuh orang yang punya kedudukan, orang yang kaya, Ya, orang yang punya posisi. ya. Tapi saya tertarik karena Dan begini, mereka orang pintar ya Pak James ya? orang pinter juga. Ahli Ya perbincangan. makanya kalau orang nggak pintar mana punya posisi, Betul, betul. ya kan? Artinya gini, saya kalau menyelidiki Alkitab, melihat kehidupan orang Majus, bagaimana dia menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, itu luar biasa. Lalu saya melihat kenyataan zaman sekarang, kalau kita lihat orang kaya, kita lihat orang yang punya kedudukan, orang yang pinter, orang Ya. yang punya posisi dan sebagainya, dia yang saya lihat ini, ya dia nggak terlalu antusias lah dengan urusan Hal-hal rohani. dengan hal-hal tentang Tuhan, itu nggak terlalu antusias. Bukan sesuatu yang penting dan prioritas. Bukan sesuatu yang terutama bagi mereka, bukan yang utama bagi mereka. Itu sesuatu yang ya yang keberapa, yang ke-15 mungkin ke-16 gitu. Oke. Ya. Tapi saya lihat begini, orang Majus yang di Alkitab ini, dia begitu ngototnya melihat Sang Juru Selamat yang lahir malam itu, dan dia nggak tahu itu tempatnya di mana, belum tahu dia tempatnya di mana. Tapi dia mencari dengan susah payah sampai akhirnya Petunjuknya bintang ya, yang petunjuknya bersinar itu. bintang. Ya. Jadi kalau kita pikir dengan logika kita, kadang-kadang
kita pergi ke satu tempat tapi tidak tahu tempatnya, ya kan? Tapi kalau urusan itu urusan yang penting, mungkin kita bela-belain. Gitu. Betul, dan itu urusannya itu berkaitan dengan tender, kepentingan yang menguntungkan diri kita. Dengan order, ya, gitu-gitu kan. bisnis yang menguntungkan. Ya, itu no. Biasa kita, wah, korban apapun oke. Atau misalnya seorang pemuda dengan pemudi yang dicintainya, begitu ya. Itu laut diseberangi, gunung didaki, begitu gitu ya. kan. Iya kan. Tapi ini urusan bukan urusan secara lahiriah begitu. Betul. Hal Ini rohani. urusan yang kelihatannya bagi orang kaya pada umumnya ini nggak penting. Betul. Untuk apa gitu kan? Sebab kalau orang sudah kaya, punya uang banyak, punya aset banyak, nggak kurang apa-apa, dia merasa semuanya itu yang paling berguna bagi dia. Semuanya itu yang paling utama. Daripada berbulan-bulan atau bertahun-tahun dalam perjalanan yang tidak jelas tujuannya, lebih baik piknik begitu ya, atau menikmati kekayaan yang ada kan. Tapi saya heran begini, orang Majus yang di Alkitab lain daripada yang saya lihat. Orang kaya yang di Alkitab saya lihat beda sekali dengan. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan Anda melihat fenomena terakhir? Apakah orang kaya atau katakanlah orang yang punya kedudukan, posisi, gelar yang banyak, pintar kan, seperti orang Majus, juga punya kecenderungan yang kurang lebih sama seperti yang Bapak katakan tadi hari-hari ini? Ya memang yang saya lihat seperti itu. Itu kenyataannya. Dan kalau orang kaya, orang yang sudah nggak butuh sesuatu apapun di dunia ini, kayaknya dia merasa juga nggak butuh Tuhan. Yang dia butuhkan cuman hal materi. Yang dia butuhkan cuman ya uang itu. Tapi saya pikir juga bukan cuma orang kaya, Pak ya. Orang-orang yang juga berkekurangan, mereka kan sibuk mencari uang kan. Jadi hal-hal rohani juga kadang-kadang kesampingkan. Iya, karena ini orang-orang yang bukan orang termasuk orang kaya, yang orang yang ya dalam tanda kutip orang susah. Ya orang susah kadang-kadang dia terlalu banyak ngurusin kesusahannya, masalahnya, sehingga dia lupa Tuhan. Oke, baik. Kita sambung di segmen berikut perbincangan kita, dan pemirsa, memaknai Natal, belajar dari orang Majus akan membuat kita memahami bahwa Natal itu adalah sesuatu yang penting dan ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sehingga perayaan Natal tahun ini menjadi maksimal. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Pertama kali itu tahun berapa sih di sini, dan alasannya kenapa bikin suku Olajowi? Katanya orang Surabaya malas baca, itu juga tidak, karena pengunjung di C2O juga rata-rata setiap hari juga pengunjungnya minimal 10 orang. Sangat enak banget. Ya, pemirsa, di 18 Desember pagi hari ini saya Walden masih di Bincang Santai Solusi Rohani menemani Anda. Kita masuk di segmen kedua di topik perbincangan memaknai Natal, belajar dari orang Majus. Saya bersama dengan hamba Tuhan Pak James Ong yang selalu setia di program ini. Pak, dari orang Majus ini kita belajar banyak hal, tetapi hal yang mendasar apa yang kita bisa teladani dari sikap kehidupan mereka? Yang pertama, Walden, ya walaupun jadi orang model seperti itu, sudah tidak butuh apa-apa, punya segala-galanya, tapi dia tetap mengutamakan hal yang seolah-olah nggak kelihatan gunanya di dunia ini. Tapi mereka mementingkan sesuatu yang kekal sifatnya. Urusan dengan Tuhan itu kan urusan kekekalan. Betul. Bukan urusan dunia. Itu hal rohani yang tidak langsung kita bisa lihat dampaknya, begitu ya istilahnya. Iya, artinya gini loh. Manusia ini kan kadang-kadang kalau dia melihat baru dia percaya, ya toh, melihat baru dia itu yakin gitu toh. Sesuatu yang dia tidak lihat dia tidak terlalu pusing gitu kan. Tapi kan ya kita kalau ngomong untuk urusan dengan Tuhan, sebetulnya urusan ngomong bukan urusan di dunia, urusan kekekalan, urusan hal yang kekal. Dan bagi banyak orang hal yang kekal itu kan belum kelihatan. Betul. Ya toh. Sebetulnya kalau kita bilang gini,
aku mau ikut Yesus, aku mau percaya kepada Yesus, supaya aku di dunia diberkati. Sebetulnya itu salah sih. Iya. Sebetulnya itu salah sih ngomong Banyak kayak gitu. orang giat dalam kehidupan rohani seakan-akan melakukannya dengan begitu baik, tapi motivasinya salah ya. Nah, jadi artinya gini loh. Kalau kita lihat gini, banyak orang yang kenal Yesus, percaya Yesus, tapi hidupnya juga susah. Ya toh? Sebetulnya kalau kita mau jujur, ikut Yesus itu bukan cuma bicara soal kehidupan di dunia. Betul. Ya toh? Tapi yang penting itu hidup kita setelah di dunia ini bagaimana. Oke, saya menggarisbawahi hal pertama yang Bapak sampaikan penting meneladani kehidupan para Majus ini adalah mereka menganggap penting hal-hal yang rohani. Iya. Walaupun mereka sebenarnya punya segalanya di dunia itu, punya segala-galanya. Tapi di atas segala-galanya dia tetap memandang bahwa urusan dengan Tuhan itu urusan yang paling nomor satu. Ya, itu yang di dunia yang kita banyak kali nggak lihat seperti ya, itu. itu kelalaian kita dan luput dari fokus kita. Ya. Saya jadi teringat Pak James, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang kaya, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia tapi engkau kehilangan nyawamu. Ya. Wow. Ya. Jadi memiliki segalanya lalu kemudian mengesampingkan hal rohani itu adalah sesuatu yang saya pikir perlu kita pikir ulang kalau itu menjadi lifestyle kita, begitu Pak James ya. Dan yang kedua Ya. yang saya tertarik dengan kehidupan orang Majus, kehidupan orang Majus ini dia lihat, saya baca tuh di ayat, dia mencari tempat raja itu lahir Ya. dengan susah payah. Dan bukan cuma dengan susah payah, tapi dia membawa sesuatu persembahan Ya. untuk sang juru selamat. Kita mengenal ada 3 benda ya. Ada emas, kemenyan, dan murni. Betul. Benda-benda itu benda-benda yang penting, yang Berharga. mahal, berharga. Jadi artinya gini, dia walaupun jadi orang kaya, dia walaupun sudah memiliki segala-galanya, Ya. tapi dia tetap memiliki hati untuk memberikan sebuah persembahan untuk Tuhan. Dan persembahannya itu dipersiapkan dan yang terbaik yang dia bawa. Yang terbaik, Mhm. ya kan? Kadang-kadang nggak usah ngomong kita di dunia lah, nggak usah ngomong orang yang nggak kaya. Orang kaya aja dia memberi kepada Tuhan ala kadarnya, ya kan? Ini lagi curhat ini. Tapi kalau kita lihat begitu ya, kita Oke. lihat itu semua dimulai dari hati, Mhm. ya kan? Hati kita, kalau hati kita ini kena, semuanya kena, gitu. Oke. Ya. Ya. Seperti tadi saya bilang, banyak orang kaya di dunia memberi persembahan itu sesuatu yang berat bagi dia. Ya. Ini bicara tentang memberi persembahan ini kan konotasi kita kolektor. Konotasi kita itu sejumlah rupiah, dolar atau apalah yang kita bawa ke gereja, kita beri support pekerjaan Tuhan, yayasan Kristen dan lain sebagainya. Orang Majus membawa yang terbaik. Kalau diaplikasikan dalam konteks kekristenan masa kini, itu kemana Pak? Ke persembahan yang bagaimana? Ya, kalau kita ngomong persembahan terbaik itu bukan masalah jumlah loh. Uang harus jumlahnya sekian, Iya. nggak bicara soal itu. Yang terbaik itu sesuatu yang dari hati kita Iya. seharusnya. Tapi berarti ini Iya, dong jumlahnya juga Ya, kalau dari memadai begitu kan? dari hati kita ya seperti kan di Alkitab dikatakan perempuan janda itu kasih satu keping. Iya, Iya toh. Tapi itu sesuatu yang besar dalam hidupnya, karena itu dikatakan seluruh hidupnya. hartanya. Nah, Hmm. ya kan. Jadi kalau ngomong jumlah, kalau kita sekarang gini, kalau kita sekarang orang kaya kasih persembahan 5 miliar, besar kan? Iya, dari berapa Tapi triliun itu- yang dia punya. Tapi itu bukan dari hatinya. Maksudnya gini, mungkin kamu bilang gini, kasih 5M mungkin nggak dari hati, mana mungkin. Kasih 5M karena dia mau Show wah, off. mau ternama, namanya mau di. Saya pernah lihat di sebuah gereja ketika saya melayani. Gereja itu menerapkan sistem begini. Kalau ada orang memberikan persembahan, langsung namanya diumumkan di Fotonya juga? di LCD, ya, nama bukan inisial, nama lengkap dan jumlahnya berapa. Oh. Kalau nggak ditulis di situ, kalau ditulis NN atau tulis, dia marah. Oh, Ya, oke. seperti itu kan bukan persembahan terbaik. Dia bukan memberikan yang dari hatinya mencintai Tuhan, tapi dia memberikan karena dia kepingin terkenal, kepingin dipuji orang. Saya kira itu bukan terbaik, dan kalau Tuhan menerima persembahan seperti itu, hal seperti itu nggak berkenan di hati Tuhan. Oke, dan Ya. ujung-ujungnya kan Tapi orang Majus beda. Orang Majus memberikan persembahan itu sesuatu yang dia dari hatinya, dia mau menghormati sang raja, mau menghormati sang juru selamat, sehingga apa? Sehingga dia bawa itu
Satu benda yang mahal Dari yang perjalanan yang jauh ya. perjalanan yang jauh tanpa dia tahu tuh di tempat mana sang juru selamat lahir. Ya kan? Itu luar biasa. Hatinya luar biasa itu. Oke. Dia orang kaya tapi menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan lebih dari yang lain. Di dunia sekarang jarang orang seperti itu. Oke. Karena orang kaya selalu merasa saya yang harus dihargai. Nah. Gitu ya. Iya. Oke, baik Pak James, masih ada 2 segmen yang kita simpan. Kita lanjutkan sesaat lagi, dan pemirsa, Bincang Santai Solusi Rohani hari ini mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu di dalam perayaan Natal tahun ini, sehingga perayaan Natal tahun ini menjadi perayaan Natal yang berbeda karena kita mempersembahkan sesuatu yang bukan saja berharga tapi menyenangkan hati Tuhan. Kami kembali sesaat lagi. Apa yang kelihatan mustahil. Fokusnya dari Power of Worship adalah mengembalikan kasih mula-mula kita pada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan penyembahan itu adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Bahwa pujian penyembahan itu lebih penting. Bukan firman Tuhan tidak penting, tetapi pujian dan penyembahan itu hubungan kita dengan Tuhan. Pesan Tuhan buat umat Tuhan di akhir zaman ini, jangan menyerah karena Tuhan pasti turun tangan. Ya, baik pemirsa SBO TV, saya Walden masih bersama Anda 18 Desember hari ini, 1 minggu jelang perayaan Natal. Saya hadir dengan topik perbincangan memaknai Natal, belajar dari orang Majus. Orang Majus itu ada banyak ya. Dan bukan Ada cuma 3. 3. Persembahannya 3, tapi rombongannya banyak. Itu orang Majus. Dan Pak James, dari 3 persembahan ini kira-kira kalau diaplikasikan itu apa sih artinya? Persembahan orang Majus kan emas, Emas. kemenyan dan Ya. mur. Ya. Mas itu mahal loh. Emas itu gini, Walden. Hmm. Emas itu jadi emas itu harus melalui proses yang panjang, Ya. proses yang menyakitkan. Betul. Ya. Artinya begini, kita jadi orang Kristen merayakan Natal, tetapi kalau kita nggak mau diproses dalam kehidupan ini, ketika kita diproses kita marah, diproses kita berontak. Ya, pemurnian ya Nah. maksudnya itu ya. Jadi emas murni itu yang dipersembahkan orang Majus itu emas, bukan emas bukan emas apa itu namanya yang campuran ya, kadarnya gitu. rendah begitu Kadarnya ya. benar-benar 24 karat gitu. Mhm. Ya, jadi artinya gini, kita harus menjadi kehidupan yang seperti emas, Oke. yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Hmm. Ya, toh. Tuhan itu sebetulnya hal yang paling menyenangkan tuh ketika kita memberikan persembahan hidup kita, hati kita untuk Tuhan. Kita mau kasih 5M, tapi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan itu Yang bagus No, itu ngasih gitu. 5M dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Betul ya. kamu pinter sih. Oh iya dong. Dan yang tadi yang Mas bilang ini, banyak orang Kristen ketika diproses dengan kehidupan ini dengan sebuah masalah, ya toh, Ya. diproses dengan masalah, dia berontak. Ya. Dia Menghindari proses. Dia bukan menghindari proses aja, dia Menolak. kepahitan, gitu ya, kepahitan dengan proses ini kan melalui berbagai macam orang. Ya. Situasi, Ya, keadaan, ya Kamu kan? bisa diproses melalui orang-orang terdekat. Ya, melalui narasumber biasanya Nah, gitu. saya juga melalui host Host. gitu. Nah, artinya gini, Oke. kita bisa diproses oleh siapapun. Tapi ketika itu terjadi, kita bisa marah. Kita bisa kepahitan dengan orang itu. Lah itu artinya kita nggak mau diproses. Setiap kita harus ngerti ketika kita mau jadi emas, nggak mungkin bisa tanpa proses yang Ya. Nah, menyakitkan. kita tahu bersama bahwa emas itu kan dibakar. Ya itu. Tempah untuk jadi bentuk tertentu yang dikehendaki oleh. Jadi artinya gini loh, kehidupan kita harus jadi kehidupan yang bernilai. Emas itu punya nilai yang mahal, Ya. gitu. Nilai hidup kita bukan karena kita kaya, bukan karena kita pinter, Ya. bukan karena kita tampan, bukan. Mhm. Nilai hidup kita ini bagaimana nilai hidup kita ini dari kehidupan kita ini mengeluarkan sesuatu yang Ya. yang berguna bagi orang lain, yang berguna bagi Tuhan, berdampak besar Positif, bagi ya. banyak orang. Itu yang nilai hidup itu ditentukan oleh itu. Dan itu melalui proses panjang,
perubahan kehidupan. Ya. Makin seperti Kristus, terus dimurnikan. Jadi kalau kita merayakan Natal tanpa kehidupan seperti emas di hadapan Tuhan, nothing itu. Di hadapan Tuhan nol itu. Jadi saya garis bawahi statement Pak James ini, membawa persembahan emas itu adalah satu kehidupan yang diproses, yang kemudian makin menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Ya. Yang kedua kemenyan. Kemenyan ini kalau dibakar kan baunya harum. Ya, itu biasanya di dalam unsur worship ya, penyembahan. Ya, jadi artinya gini Kemenyan. loh. Kita di gereja misalkan, kita selalu ada kenal namanya praise and worship, Ya. pujian dan penyembahan. Kita anggap pujian penyembahan, pujian praise itu lagu cepat, Oh ya. worship itu lagu lambat. Biasanya Gitu. formatnya itu 2, 3, 1 ya. Ya, enggak. 2 pelan, Satu atau dua worship, Aha. lalu 3. empat lagu Oke. praise, habis itu satu worship lagi. Persiapan firman. Ya itu kita pikirnya praise and worship itu dari lagu. Padahal kalau kita Bukan ngomong itu soal ya? worship itu bagaimana hidup kita itu menjadi bau yang harum di hadapan Dipersembahkan Tuhan. kepada Tuhan. Nah itu, ya. Orang Kristen harus ngerti itu. Ya. Jadi bukan nyanyiannya, itu kan salah satu unsur saja yang mengungkapkan, tetapi sebenarnya bukan nyanyiannya, tetapi hidupnya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang tadi diproses dan terus berubah dan terus berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Sebetulnya worship yang sejati itu bukan lagu yang kita nyanyikan dengan mulut kita. Worship itu sesuatu yang dilihat. Hidup kita sehari-hari ini dimanapun, bisa enggak kita nih memberikan memperlihatkan seorang kehidupan yang menyembah Tuhan. Gitu loh. Ya. Kalau di karya, jadi kita jadi karyawan misalkan, Walden, Ya. di sebuah kantor, terus kita kerja asal-asalan, ya datang telat-telatan, Ya, korupsi waktu berarti. korupsi waktu, di situ kita pakai waktu kerja untuk hal-hal pribadi, itu kan bukan memberikan kehidupan seorang penyembah, Oke. ya loh. Jadi kita menjadi seorang worshiper itu bicara soal kehidupan sehari-hari Oke. kita. Kehidupan yang berubah, yang Bukan satu minggu sekali di gereja kita menyanyi Tapi lagu setiap hari. worship. Gitu. Oke, kita sisakan satu segmen, Pak. Kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Dari tadi itu, dari mulai yang kecil sampai dengan yang sepuh, itu senang bernyanyi. Ada yang sepuh tadi ya Bu ya? Ada yang sepuh. Jadi itu betul-betul memberikan energi yang positif bagi saya sebagai pendeta, karena itu mereka memberikan dukungan bagi pelayanan saya melalui pujian. Amin. Iya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani, edisi 18 Desember hari ini, ada di segmen terakhir, dan hari ini saya mengajak Anda mengikuti topik perbincangan, memaknai Natal, belajar dari orang Majus. Tadi ada emas, ada kemenyan. Kemenyan itu unsur penyembahan. Ternyata penyembahan itu bukan suara kita saja yang indah, Bukan lagu yang Bukan kita lagu. nyanyikan, bukan juga musik. tapi kehidupan yang kita Persembahkan. pertontonkan kepada masyarakat. Kehidupan seperti pada apa? Kehidupan sesama yang telah kita. melewati proses seperti emas tadi, makin dimurnikan. Ya. Oke, ada satu persembahan lagi, mur. ya? Mur. Ya, kita katakan. Mur itu bicara soal obat, Hmm, ya. Obat itu selalu menyembuhkan. ya, Kalau kita sakit minum obat sembuh, ya. iya kan? Dan obat biasanya tidak enak ya. Obat pahit. Mur itu pahit, Ya, ya. Tapi artinya gini loh. Kita tuh jadi harus jadi kehidupan sebuah kehidupan yang bisa mengobati orang lain, gitu. Ya, dengan kata-kata kita, dengan kasih kita. jadi bukan melukai, tetapi mengobati, Nah, itu. gitu ya. Kan sekarang
semakin orang semakin kaya seperti orang Majus, kan kita tadi topiknya Ya, orang betul, Majus. Artinya Semakin kaya dia semakin bisa melontarkan kata-kata yang dia pikir, membunuh semangat. apa saja yang dia katakan itu sah-sah saja karena saya Iya. orang kaya begitu kan. Ya, jadi artinya kalau orang kaya mau berbuat apapun kan bisa. Hmm. Dia punya kuasa dan punya wewenang yang Punya lebih uang, tinggi, ya, lebih pengaruh. gede gitu. Ya. Jadi mau apapun bisa. Hmm. Padahal kalau kita lihat ini, semakin kita diberkati Tuhan seharusnya, semakin hidup kita ini diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, semakin kita harus memikirkan kita harus menjadi obat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi Ya. orang lain. Saya kemarin ini bertemu dengan sepasang suami istri yang tinggalnya di luar pulau. Mhm. Ya, mereka baru kenal sama saya beberapa bulan aja. Dan ketika mereka kenal dengan saya kenal dengan dia, dengan mereka, saya lihat bahwa kehidupan mereka ini happy. Kehidupan mereka ini orang kaya mereka. Kelihatannya begitu. Dan memang mereka orang Memang kaya. begitu, ya. Dan saya lihat memang mereka orang cukup segala-galanya, harmonis lah. Mhm. Punya anak kembar, Oh, anak pertama kembar, cowok cewek dan sebagainya. Dan itu kan sesuatu yang ya, menyenangkan. ya, membahagiakan. Tapi akhirnya gini, beberapa hari ini saya mendapatkan curahan hati dari salah satu pasangan mereka. Ya, mereka ini pernikahan mau hancur. Oh, jadi kelihatannya aja selama Nah, ini. Akhirnya waktu mereka ada di Surabaya, saya sempatkan diri untuk bertemu dengan mereka. Mhm. Tapi bertemu dengan mereka ini juga saya nggak bisa asal-asal. Jadi artinya gini, si suami nggak ngerti apa-apa kalau saya tahu tentang kehidupan pernikahan mereka. Oh, oke. Ya, saya dapat bocoran dari istri. Mhm. Suami ini orang keras hati, Mhm. orang yang tertutup, orang yang nggak bisa buka kepada siapapun. Mhm. Kemarin saya panggil, ketemu saya berdua 4 mata, dan saya ngomong kepada dia seolah-olah saya Mhm. nggak mengerti apa-apa. Saya cerita dengan tanpa dia tahu bahwa saya mendapatkan bocoran dari si istrinya. Dan Akhirnya dia bisa curahkan semuanya juga, dia bisa membuka diri dan sebagainya. oke. Dan dia sampai selesai siang itu dia pulang, sore malam dia terus BBM saya, dia berterima kasih. Dia bilang begini, selama ini saya orang kaya, punya orang tua, punya papa mama, punya teman, tapi saya ini sepertinya saya ini menghadapi tembok-tembok. Oke, jadi Dan saya tidak pernah bisa mencurahkan isi hati saya kepada siapapun. Pak James menjadi obat bagi dia, bagi pernikahannya. Jadi artinya gini, Tuhan pakai, ketika saya Pak James memberikan begitu. nasihat, mengarahkan mereka, mendoakan dia merasa sepanjang hidupnya baru ketemu orang satu yang bisa menyembuhkan hatinya dia. Oke, baik. Pak, waktu kita habis. Oh, habis. Sedikit kesimpulan lalu kemudian kita akan berdoa. Silakan. Pemirsa, kita akan segera mengakhiri program kita dan Pak James. Pemirsa, tanpa kita rasakan kita sudah sampai di penghujung waktu. Yang saya ingin simpulkan begini, kita akan merayakan Natal dan mungkin kalian sudah merayakan Natal hari-hari ini. Tapi yang saya ingatkan begini, jangan asal merayakan Natal dengan baju baru, dengan dinner, dengan kumpul-kumpul, dan oke lah, itu oke terjadi dengan baju baru dan sebagainya, itu boleh. Tetapi merayakan Natal yang paling menyenangkan hati Tuhan ketika kita memberikan persembahan hidup kita di hadapan Tuhan, bukan persembahan yang penuh dengan noda, tapi persembahan hati, persembahan hidup yang mau diproses dalam segala proses kehidupan yang berat ini. Kita tidak berontak, kita tidak marah dengan Tuhan, kita tidak kepahitan, dan akhirnya kita bisa menjadi sebuah kehidupan yang menyembah Tuhan. Orang bisa melihat bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh adalah seorang penyembah di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi obat bagi orang lain, menjadi kesembuhan bagi banyak orang. Mari kita berdoa, Waldo. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kami tiba di bulan terakhir dari tahun 2016. Dan saat-saat ini kami lagi merayakan Natal, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberi umur panjang, Tuhan sudah memberikan penyertaan sepanjang tahun. Dan hari ini kami mau bersyukur bersama semua pemirsa SBO yang menyaksikan program ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk kehidupan kami yang semakin baik di dalam Tuhan.
Dan kami berdoa Bapak untuk semua pemirsa pagi ini. Jadikan kami hidup yang baru di dalam Kristus. Jadikan kami emas, jadikan kami kemenyan, dan jadikan kami mur bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah atas setiap pemirsa. Dan saat-saat ini mungkin mereka merayakan Natal dengan masalah-masalah yang berat, dengan kekurangan hidup mereka, dengan kesusahan hidup mereka. Engkau tetap menjadi penolong bagi mereka semuanya. Tuhan menjangkau dimanapun mereka berada. Dan kami tahu kasih-Mu untuk mereka Tuhan, dan untuk kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Pak James, selamat menyongsong Natal. Terima kasih, sangat memberkati hari Tuhan ini. Yesus memberkati. Iya, dan pemirsa, kerinduan Anda mungkin mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan di perayaan Natal kali ini. Apa itu? Persembahkan hidupmu. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya Walden juga mengucapkan selamat menyongsong Natal untuk Anda semuanya. Kita jumpa di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.